Iya, pemirsa, kembali di program The Indonesia Economic Club. Langsung saja ke Pak Nando. Pola perubahan konsumsi masyarakat begini, apakah ini juga diiringi dari strategi baru yang memang harus dilakukan dan mengubah model bisnis itu adalah satu keharusan? Ya, betul sekali ya. Terus terang sebelum pandemi ini kita nggak pernah memprediksikan bahwa retail offline itu bisa bergerak sangat cepat gini. Konsumen juga saya rasa nggak sempat memikirkan juga bahwa dia sekarang sudah bisa belanja lewat social messaging shopping gitu kan ya. Jadi dengan mudah sekali, tadi Prof juga bilang, dengan gampang. Nah, perubahan ini sangat drastis buat kami sebenarnya retail offline, di mana organisasi yang besar seperti kami ini harus segera juga dengan cepat merubah bagaimana operasional. Tadi saya baru ngomong sama Pak Yongki juga, kita di Materi Putra Prima kita punya strategi, sebenarnya kita sudah jalankan Compact Hypermart, mensiasati bagaimana pola konsumen ini berubah. Kan orang tadi disampaikan juga ya bahwa kota-kota besar itu sudah nggak kepingin sebenarnya orang belanja di gerai-gerai yang terlalu besar gitu kan. Pinginnya yang lebih mudah diakses. Nah, kita sedang berubahan menuju ke sana, tiba-tiba pandemi datang. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana kita yang sudah ke depan ini kita langsung merubah pandangan kita, membuat bisnis strategi yang baru untuk menjangkau konsumen yang tadi Prof bilang, di masa pandemi ini orang lebih mager aja di rumah untuk bisa belanja. Nah, kemudian muncullah inovasi-inovasi. Nah, inovasi dan digitalisasi ini yang harus terus-menerus dilakukan oleh retail anggota Aprindo untuk bisa survive, saya rasa. Tanpa meninggalkan bisnis offline-nya gitu ya. Nyawanya itu jangan ditinggalkan, tetap offline, tapi digitalisasi itu sangat penting. Penggunaan database dan lain-lain itu, loyalty program segala macam itu harus terus dikedepankan. Model bisnis harus diutamakan, tetapi nyawanya memang itu harus menjadi nyawa retail. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah pemerintah sudah mulai memberikan insentif begitu? Nah, ini kita sebenarnya Aprindo sangat berharap sekali ya. Kan Aprindo ini retail model ini belum masuk dalam, kalau saya nggak salah ada 7 atau 8 prioritas ya, sektor yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. Dan retail belum masuk ke dalam sektor tersebut gitu ya. Tentunya kita berharap dana PEN ini juga bisa digunakan ke sektor retail ya. Kemudahan kita mendapatkan pajak, kemudahan juga bagaimana kredit, pembayaran bunga kredit dan segala macam. Itu tentu kita masih menunggu tindakan selanjutnya dari pemerintah. Pemirsa, walaupun Giant sudah menyatakan bahwa akan menutup seluruh gerainya di Indonesia, tetapi ternyata Kementerian Perindustrian belum menerima laporan tersebut. Saya ada statement Pak Febri Henry, juru bicara Kementerian Perindustrian. Kita simak berikut ini. Kita lihat aja lah nanti ya, kira-kira setelah penutupan ini akan ada nggak keluhan dari industri. Kalau kami kan tentu dari industri. Kalau memang ada keluhan ya kita lihat jalan keluarnya seperti apa. Apakah misalnya kita dorong untuk penjualan online atau pemenuhan dengan sektor pemenuhan atau diekspor begitu ya. Ya, Pak Nando, kalau tadi melihat statement dari juru bicara Kementerian Perindustrian Pak Febri Henry menyatakan belum mendapatkan laporan. Nah, saya ingin menanyakan, sebenarnya sudah kaitannya dengan insentif, kemudian kaitannya dengan statement pemerintah. Apakah dari pengusaha sendiri sudah mulai mengeluhkan? Aprindo sudah diundang pada saat pertemuan Menko Perekonomian di Bali waktu itu dengan juga Menko Keuangan, Menteri Keuangan. Di situ dimintakan masukan, disampaikan juga apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita untuk bisa mendapatkan subsidi juga atau kemudahan dalam berusaha ini di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita masih menunggu nih. Jadi masih menunggu ya. Kalau masih menunggu, kalau begitu ke Pak Yongki dulu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan industri retail di tengah kondisi yang tidak berubah, pemerintah juga belum melirik ke usaha retail begitu? Survival ini sudah lama, yang seperti sebelumnya saya katakan bahwa daya beli yang kelas menengah bawah ini kena di sana ya, karena ekonominya slow down lah istilahnya. Tapi kan ekonomi dunia yang menyebabkan ini semua juga gitu istilahnya. Nah, kalau menengah ke atas lain ceritanya, dia punya uang banyak, dia taruh di bank gitu ya, nggak dibelanjakan. Nah, ini yang kita mesti urge kepada teman-teman para retail untuk bisa memulai suatu bisnis model baru. Bagaimana kita tarik mereka untuk bisa masuk ke mall. Cuma karena pandemi kan nggak bisa. Justru yang semakin atas itu semakin takut ke lapangan. Nah, ini yang makanya digitalisasi harus jalan gitu istilahnya, ya kan. Nah, selama setahun ini kemarin pandemi itu di mana kita slow down semuanya, orang fokus pada seperti Profesor katakan pada makanan. Jadi yang lain di drop, beli furniture, beli kosmetik, beli semua di drop. Makanya teman-teman di online pun ambruk di sana gitu loh, karena mereka nggak belanja hal-hal yang non makanan gitu istilahnya. Di teman-teman kita grocery pun juga demikian. Ketika mereka masuk supermarket bahkan minimarket, yang dipilih tuh hanya produk-produk yang
tertentu saja fokus, yang lainnya di drop. Makanya omset teman-teman kita tuh drop semua, termasuk minimarket sampai bulan kemarin ini sebelum Lebaran pun masih minus. Anda bayangkan ini adalah driver daripada grocery gitu ya, itu masih minus, bayangkan di sana gitu. Jadi kemarin kita ketolong Lebaran lah gitu istilahnya, Lebaran ketolong. Makanya selama setahun kemarin kita harapkan teman-teman para operator retail ini harus berpikir ke depan. Begitu ini post pandemi sudah membaik, apa yang harus dilakukan? Digitalisasi harus jalan. Digitalisasi apa maksudnya di sana gitu ya. Kedua adalah yaitu formatnya, apa yang mesti dibenarkan ke depan menanggapi konsumen yang akan balik lagi seperti itu gitu istilahnya. Prof. Renat, kalau melihat dari statement Pak Nando dan Pak Yongki, ini jelas sekali bahwa teman-teman di lapangan ini sudah mencoba survive gitu ya. Kita lihat minimarket, kemudian mall, bahkan yang besar-besar sekalipun tidak bisa bertahan, rontok satu persatu. Prof, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya inilah keadaan yang sebenarnya. Bisnis itu selalu dinamis, tidak mungkin dia stagnan, gitu ya. Apalagi ada pandemi, apalagi muncul generasi baru, muncul teknologi baru, kemudian ada infrastruktur, jalanan berubah. Dulu tidak ada MRT, sekarang ada MRT. Dulu tidak ada jalan tembus, sekarang ada jalan tembus. Orang yang tadinya tinggal di satu lokasi, kemudian tiba-tiba menjadi kosong. Tidak belajarkah kita, Vita, bahwa sekarang banyak sekolah swasta yang tutup di tengah kota? Kenapa? Karena demografinya berubah di daerah tersebut. Demikian pula retail, itu akan pindah. Beberapa retail yang kita ketahui seperti misalnya Ramayana dan Robinson misalnya begitu ya, itu selalu pindah lagi ke pinggir. Di sana masih ada pertumbuhan karena masih membutuhkan. Tapi yang di tengah kota itu mengurangi begitu. Jadi ada muncul lagi kebutuhan baru, muncul lagi produk baru, cara baru, itu yang kemudian harus dipenuhi. Oleh karena itu memang berbisnis itu memang harus selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Tidak bisa kita diamkan, di luar berubah kita tunggu lagi. Tunggu kapan? Tunggu balik lagi seperti semula. Oke, dan ini terlihat akan semakin cepat perubahan itu dan kesiapan dari teman-teman. Jangankan retail, keterampilan kita pun dia akan dikenal sebagai the useless generation. Karena keterampilan kita pun akan segera beralih membutuhkan keterampilan baru. Kalau keterampilan berubah, maka usaha pun akan selalu harus menyesuaikan terhadap situasi yang ada. Oke, Prof. Kita break. Baik pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami.